Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kekayaan Orang Fasik Disimpan untuk Orang Benar. Ashley menegaskan bahwa kekayaan orang fasik disimpan untuk orang benar, tetapi bukan dengan motivasi egois hanya untuk diri sendiri. Definisi kekayaan ada pada 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kaya itu apapun yang kita butuhkan tersedia dan masih memiliki ekstra untuk dibagikan kepada orang lain. Tidak hanya itu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Perbuatan baik, kasih, pengampunan, empati, kepedulian, dan saling mengasihi. Demikianlah hendaknya anak-anak Tuhan dikenal oleh dunia. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Siapa orang benar itu? Kita semua yang telah lahir baru. Tujuan kekayaan itu diberikan tentunya untuk menggenapi amanat agung, memenangkan jiwa-jiwa, mengabarkan kabar baik sampai ke ujung bumi, dan memuridkan mereka. Itulah hatinya Tuhan. Bukan supaya lebih hebat dari tetangga atau sekedar memenuhi keinginan, karena keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Banyak orang percaya antusias saat mendengar janji kelimpahan, tetapi tidak sedikit yang hanya pasif, sekedar menunggu jawaban doa. Cara kerja Tuhan tidak demikian. Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jiwa orang yang rajinlah yang dijadikan kaya, karena kekayaan itu tidak jatuh dari langit. Memang Tuhan yang akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 8. Tetapi Tuhan memberikannya dalam bentuk kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Artinya, kita yang harus bekerja secara natural, maka Tuhan yang akan melipat gandakannya secara supernatural. Saat kita bekerja sama dengan Tuhan, melakukannya sesuai dengan cara-cara Tuhan, maka Mazmur 1 ayat 3 berjanji kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kita perbuat dijadikan Tuhan menjadi berhasil. Penting diingat pula saat kita mengerjakan yang natural dengan sikap hati seperti di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ketika kita rajin, itu kita sedang menghormati Tuhan. Prinsipnya agar makmur, rajin, berikan sesuatu agar Tuhan dapat bekerja. Lakukan yang natural supaya Tuhan dapat melipat gandakannya dan senantiasa taat kepada tuntunannya. Doakan pekerjaan, bos, rekan kerja, dan lain-lain. Ada bos rekan kerja yang menjengkelkan,
selalu menyalahkan dan bersikap kasar. Jangan mengutuki mereka, disitulah ladang kita mencari nafkah. Lalu bagaimana? Doakan dengan tulus, harapkan hal-hal yang baik terjadi pada mereka, dan perkatakan serta nubuatkan hal-hal baik sebelum semuanya terjadi. Kita menciptakan dan mengubah situasi melalui perkataan kita, seperti Abraham yang memperkatakan bahwa doa Bapak banyak bangsa, meskipun faktanya Abraham sudah tua dan Sarah sudah mati haid. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika konsisten melakukannya, one day kita akan heran melihat dan berseri-seri. Kita akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Yesaya 60 ayat 5. Seberapa besar ukuran kelimpahan itu? Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Memberi itu tidak hanya uang, tetapi talenta, kemampuan, waktu, perhatian, dan apapun yang kita miliki. Saat kita menaburnya, menginvestasikannya dalam kehidupan orang lain, semua akan kembali kepada kita sesuai dengan ukuran yang kita berikan. Demikian prinsipnya. Beri izin untuk Tuhan memberkati kita dengan cara memberi dengan sukacita menurut ukuran yang kita pakai. Yuk praktek. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.